Hey guys, kembali lagi bersama Pak Eci. Kali ini Pak Eci akan bahas terkait dengan akuntansi keuangan lanjutan edisi 1 untuk yang penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada kondisi khusus. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas banyak ya, jadi sudah bahas dari mulai bagaimana intercompany transactions ya, intercompany ya. Intercompany transactions itu melibatkan yang namanya aset ya, ada current aset, maka ini inventory. Kemudian ada non current aset, maka ini ada dua ya, ada yang land dan ada yang buildings ya. Land ini undepreciable, building yang depreciable. Nah, baru beralih ke non current atau non current liabilities ya. Nah, ini dalam bentuk diwakili oleh bonds ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara eliminasinya? Nah, itu yang penting ya. Nah, sudah dipelajari pada beberapa video, 9 video sebelumnya. Ya. Nah, sekarang Pak Eci akan bahas ketika terjadi intercompany, ya, itu dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu selalu terjadi di tanggal 1 Januari. Ya. Artinya apa? Pembelian, mohon maaf, jadi pembelian dari si S-nya itu, ya, pembelian dari si anaknya ini dilakukan pada tanggal 1 Januari. Nah, gitu ya. Nah, kemudian terjadilah intercompany di tahun tersebut, ya, ada inventory, kemudian land, buildings, dan bonds, gitu ya. Bagaimana seandainya jika si perusahaan P membeli S, gitu ya, membeli S tidak di 1 Januari, tapi di pertengahan tahun, atau mungkin di tanggal 1 Maret, let's say seperti itu. Nah, maka inilah yang dinamakan interim acquisitions, ya. Nah, di sini di tahun pertama gitu ya, ketika kita melakukan interim acquisitions atau membeli S di tengah tahun, maka kita yang harus kita lakukan nanti kita akan sebutkan dua cara ya, ada dua cara. Ya, cara satu sama cara dua. Ya, bisa kita bisa kita hitung dulu ya. Pokoknya kita ambil per tanggal 1 Maret. Nah, jadi mulai si investment in S-nya itu udah pasti per tanggal 1 Maret. Nah, maka eliminasi dari si saldo retained earnings dan atau equity CS ya. Ini bisa juga kita lakukan untuk per posisi 1 Maret juga. Itu cara satu. Atau kita per posisinya 1 Januari gitu ya. Nah, itu cara dua. Nah, jadi untuk menghapus atau eliminasi dari si equity S-nya ketika nanti bikin konsolidasi gitu ya, ada dua cara. Cara satu yaitu kita posisi equity S-nya per tanggal 1 Maret. Yang kedua, posisi equity CS-nya per tanggal 1 Januari. Nah, hasilnya pasti sama saja. Itu yang harus dilakukan. Jadi rada kompleks ya, sedikit lebih kompleks nah kali ini. Seperti itu. Sisanya, jadi yang nanti dilakukan penyesuaian hanya terhadap equity S-nya saja. Intercompany dan kawan-kawan itu tidak ya, sama saja dengan seperti halnya kita pembelian per tanggal 1 Januari. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan explore lebih dalam bagaimana jika terjadi pembelian si S tapi di tanggal bukan 1 Januari ya, seperti itu. Nah, atau namanya adalah interim acquisitions. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Nah, dan perlu diingat ketika terjadi interim acquisitions ya, yang ribet itu di tahun pertama saja gitu. Adapun di tahun selanjutnya tidak ribet karena udah kembali ke tanggal 1 Januari dimulainya gitu ya. Nah, jadi posisi equity S-nya nanti udah di tahun kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya setelah tahun akuisisi, itu normal. Ya. Seperti halnya pembelian yang dilakukan sejak di tanggal 1 Januari. Gitu ya. Nah, hanya di tahun pertama aja yang agak ribet. Nah, itu kunci dari interim acquisitions. Ya. Oke, nah itu yang pertama, jadi ada dua pokok bahasan pada dasarnya interim acquisitions, dan yang kedua adalah step by step atau piecemeal acquisitions. Ya. Nah, ini juga sama, kalau piecemeal itu jadi belinya kayak bandar gitu, ngeteng gitu, satu persatu, kemudian sampai akhirnya menjadi memiliki kepemilikan yang signifikan, atau memiliki kepemilikan kendali gitu ya. Nah, oke, nah sekarang kita bahas yang nomor satu dulu ya, akuisisi pada tahun berjalan atau interim acquisitions ya. Nah, ini guidance-nya. Pertama,
Jika P membeli saham S pada tahun berjalan, maka harus dibuat penyesuaian ya. Jadi yang dibuat penyesuaian itu adalah laba ya dan dividen yang dilaporkan S yang tidak menjadi haknya siapa? Haknya si induk atau haknya si P. Gitu. Jadi pada dasarnya kita akan melakukan penyesuaian terhadap si apa namanya net income dan dividen dari si S-nya gitu ya. Net income sama dividen dari si S ya. Kenapa? Karena kembali lagi ya, ini konsepnya adalah investasi ya, investasi. Nah, saya analogikan seperti halnya, jadi mungkin konsepnya dulu saya terangkan gitu ya, ketika interim acquisitions gitu. Nah, jadi ini adalah aset ya, investment itu si P dari perspektif si P mencatat investasi sebagai non current asset. Nah, seperti itu ya. Kemudian sama aja PPE juga non current asset ya. Nah, ini juga non current asset. Bedanya PPE diatur di PSAK 16 ya. Investment ini diatur macam-macam. Kalau tingkatnya adalah di bawah 20% maka PSAK 71, kemudian di antara 20 sampai 50 maka PSAK 15. Ya, yang kita bicarakan sekarang ini PSAK 65 adalah untuk yang konsolidasi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita berbicara yang PSAK 65 untuk saat ini ya. Di UTS kita sudah singgung yang PSAK 15 ya. Di AKM kita sudah singgung yang PSAK 71 ya. Nah, oke, jadi kalau ketika bicara PSAK 65 maka konsepnya sama gitu ya. Kalau PPE ya bertambah bisa bertambah gitu ya, bisa berkurang gitu. Nah, seperti ini. Kapan PPE bertambah? PPE bertambah ketika ada yang namanya kalau di PSAK 16 itu major repairment ya, major repair ya, yang menambah masa manfaat ya sehingga nanti dikapitalisasi ke dalam nilai CPP. Nah, berkurang karena adanya pemakaian via apa? Depresiasi. Nah, depreciation expense ya. Seperti itu. Nah, di PSAK 65 ini juga sama. Jadi pada dasarnya kita belajar satu PSAK untuk AKL ini ya. Yaitu PSAK 65 ya, fokusnya ke sini memang. Nah, walaupun PSAK 15 ya memang cuma ya nggak banyak lah ya. Cuma beberapa kali, satu kali pertemuan saja, 1 sampai 2 kali pertemuan, sisanya PSAK 65. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Ketika berbicara terkait PSAK 65, maka investasi juga bisa bertambah ataupun berkurang, ya. Bertambah karena adanya dividen, karena adanya net income, sama karena adanya excess, ya. Excess itu bisa excess fair value atau goodwill, gitu ya. Nah, berkurang karena adanya apa? Dividen, ya, sama amortisasi dari excess, ya. Nah, seperti itu, amortisasi dari excess, ya. Nah, jadi kalau kita lengkapi lagi ada banyak nih, ada realized profit, kemudian piecemeal recognition of piecemeal recognition of gain, ya. Kemudian kalau berkurang ya bisa ditambah lagi, gitu ya. Ada yang namanya ini ditambah ini constructive gain, gitu ya. Kalau nanti dia bonds. Nah, berkurangnya bisa macam-macam ya, ada si piecemeal recognition of gain ya, kemudian juga dan seterusnya. Itu kalau mau dilengkapi lagi, tapi secara umum jadi bertambah atau berkurang itu karena adanya dividen ya, karena adanya net income dan excess serta goodwill, berkurang karena adanya dividen kemudian amortisasi dari excess tersebut. Nah, itu kunci dalam memahami ini semua. Sehingga berkaitan dengan apabila ada interim acquisitions gitu ya. Nah, itu berkaitan juga dengan net income dan dividen gitu ya. Nah, itu secara sederhananya ya, net income dan dividen tadi ya, bertambah karena adanya net income, berkurang karena adanya dividen. Maka kita harus melakukan penyesuaian terhadap yang menambah dan yang mengurangi dari si investasi tadi gitu ya. Nah, itu maknanya. Jadi itu logiknya. Oke, nah sekarang kembali lagi sini. Laba dan dividen tersebut disebut laba dividen sebelum akuisisi atau pre-acquisition earnings and dividends ya. Jadi kita akan melakukan penyesuaian terhadap apa yang mendapat investasi ya. Investment in S akan bertambah ketika adanya net income dan akan berkurang ketika adanya dividen ya. Nah, maka di sini isu utamanya adalah pre-acquisition net income dan pre-acquisition dividend. Nah, ini kita harus sesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau nanti ada soal interim acquisitions, maka kita harus bikin tabel seperti ini dulu ya, untuk membantu kita untuk memilah-milah mana yang pre-acquisition net income dan mana yang pre-acquisition dividends gitu ya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, di sini pada dasarnya untuk menghitung pre-acquisition earnings ya, yang pertama dulu ya,
Baru nanti setelah itu pre-acquisition dividends kita akan bahas. Nah, pre-acquisition earnings maka ada dua cara menghilangkan laba sebelum akuisisi, ya. Nah, jadi kita memperhitungkan si pre-acquisition net income-nya dulu. Cara satu, tidak memasukkan penjualan dan beban S sebelum saham dimiliki oleh P, gitu ya. Artinya apa? Dimilikinya per tanggal 1 April misalkan ya. Maka penjualan sama beban sebelum 1 April ini tidak dimasukkan ya ke dalam si net income. Jadi apa namanya? Nanti kita akan menyesuaikan investment-nya gitu ya. Nah, maka investment ini kan tentunya berkaitan dengan si share capital dan retain earnings ya. Nah, kita akan menyesuaikan retain earnings-nya tuh. Nah, jadi pre-acquisition earnings ya. Jadi net income ini kan menambah retain earnings ya. Seperti itu. Nah, maka kita akan menyesuaikan, berarti kalau cara satu tidak memasukkan penjualan dan beban sebelum saham dimiliki oleh si P. Artinya apa? Nanti akan disajikan ini kan per 1 Januari, share capital per 1 Januari dan return earnings juga per 1 Januari. Sedangkan investment nya per 1 April, gitu ya. Nah, maka kita harus sesuaikan ya. Kalau cara satu nggak boleh kayak gini. Ini harus kita konversikan semuanya ke tanggal 1 April, gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti mungkin share capital-nya itu kita asumsikan tetap gitu ya. Jadi nanti share capital-nya itu tetap lah ya. Jadi share capital 1 April sama dengan 1 Januari gitu ya. Nah, yang berubah adalah retain earnings-nya. Nah, retain earnings untuk menjadi tanggal 1 April maka memperhitungkan apa? Memperhitungkan porsi dividen selama Januari sampai April. Gitu ya. Januari sampai April. Berapa bulan? 3 bulan ya, 3/12. Kalau ada dividen di periode Januari sampai April, maka nanti akan dikurangi dengan dividen. Nah, seperti itu. Nah, itu konsepnya. Jadi, untuk cara satu, pokoknya nanti si retain earnings-nya lah yang kita sesuaikan. Gitu ya. Nah, kita ubah ke tanggal 1 April. Dengan, apa namanya, ya ini tidak memasukkan penjualan atau bebannya. Jadi, apa yang kita ambil nanti pure per tanggal 1 April dikonversikan gitu retain earnings ke tanggal 1 April ya seperti itu. Nah, cara dua adalah memasukkan seluruh penjualan dan beban selama 1 tahun ya. Kemudian dikurangi dengan laba sebelum akuisisi sebagai pos terpisah. Nah, kalau yang cara satu tadi yang ini ya, jadi sales-nya udah per tanggal 1 April gitu ya. COGS-nya juga per tanggal 1 April ya. Nah, kemudian non controlling interest-nya udah bertanggal 1 April ya, sehingga efeknya adalah dari April ya sampai dengan 31 Desember gitu ya. Ini sama dengan 9/12 bulan. Nah, sama dengan nanti dapatlah consolidated net income-nya adalah 33.750. Ini cara satu. Nah, kalau cara dua, memasukkan seluruh penjualan selama 1 tahun, kemudian dikurangi dengan pre-acquisition income sebagai pos terpisah. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita pada dasarnya sama ya, ketika kita melakukan eliminasi kan SC pada RE. Ya, RE-nya ini tetap per tanggal investment in S-nya gitu ya. Itu per tanggal 1 April. Kemudian nanti NCI-nya ya, ini per tanggal 1 Januari. Nah, gitu ya. RE-nya gimana, Pak? Nah, RE-nya ini per tanggal 1 Januari juga, gitu ya. Nah, sehingga ini kan tidak match kalau kayak gini ya. Nah, maka kita nanti dikurangkan gitu dengan menambahkan saldo akun pre-acquisition income ya, pre-acquisition income di debit ya. Nah, kalau income di debit berarti nanti akan mengurangi retain earnings ya. Nah, seperti itu. Nah, ini idenya untuk cara dua. Oke, untuk lebih jelasnya cara dua kita preteli ya, kita deskripsikan di tabel berikut ini ya. Berarti nanti kita masukkan dulu ya sales 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian COGS-nya juga kita penuh ya. Nah, kemudian di sini NCI-nya adalah 5.000 ya. Nah, ini untuk Januari sampai Desember. Nah, baru dikurangi 90% dikali net income dari Januari sampai April selama 3 bulan ya. 3/12 ya. Nah, kalau di sini kan udah 9/12 gitu ya. Nah, maka di sini dikurangi dari 3/12 ya, 12/12 ya, dikurangi 3/12, tetap hasilnya adalah 9/12 ya. Maka nanti dapatnya tetap sebesar 33.750. Nah, itu idenya ya. Jadi kita akan menyesuaikan pre-acquisition income dengan cara satu ya, fractions-nya langsung per tanggal 1 posisinya 1 April ya, per tanggal akuisisi.
Kalau cara 2, nanti per tanggal 1 Januari dulu, baru nanti dikurangi dengan porsi dari mulai Januari sampai dengan tanggal akuisisi. Nah, oke, nah seperti itu yang harus dilakukan ya. Oke, nah kemudian contohnya sekarang ya. Contohnya kita lebih jelas lagi ya. Jadi ketika P membeli 90% saham S per 1 April, nilainya adalah 213.750, laba, dividen, dan ekuitas S adalah sebagai berikut. Nah ini ya, jadi kalian bisa melihat di sini ya. Pada dasarnya nanti si S itu akan melaporkan tiap tahun ya. Nah sebenarnya laporkannya tiap kuartal sih gitu ya. Karena adanya PSAK 5 ya, jadi tentang pelaporan interim ya. Nah, tetapi ya nggak apa-apa deh. Ini kita anggap biar menyederhanakan penjelasan ya, kita anggap ya laporan tahunan ya. Jadi laporan yang dibuat setiap tahun ya. Oke, nah pertama berarti nanti akan melaporkan ya tiap tahun. Ya, posisinya per tanggal 31 Desember ya, sama 1 Januari. Nah, kalau 31 Desember ini 2020, kalau 1 Januari berarti 2019 ya. 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019. Nah, dua titik ini melaporkannya. Nah, sekarang nah ingat ya bahwa yang bawah ini adalah posisi keuangan ya. Posisi keuangan ya. Jadi posisi ekuitas per tanggal 1. Nah, kita beli per tanggal 1 April. Nah, maka kita harus sajikan posisi ekuitas per tanggal 1 April itu berapa. Oke, jadi pada dasarnya nanti informasinya kalian bikin satu kolom lagi di tengah gitu ya. Jadi ini diketahui, kemudian ini juga diketahui gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ini diketahui dan yang ini diketahui ya. Nah, sama yang ini diketahui. Seperti itu ya. Nah, maka caranya adalah tinggal kita bikin 3 kolom seperti ini. Nah, kemudian ingat per tanggal 1 April ya akuisisinya, maka kita bikin 1 Januari sampai 1 April ini porsi 3/12 ya. Yang 1 April sampai 31 Desember ini porsi 9/12 ya. Nah, maka tinggal dikalikan aja 10.000, 100.000 dikali 3/12 sama dengan 25 ya. Kemudian dikali 9/12 sama dengan 75. Nah, dan begitu seterusnya untuk COGS-nya juga sama, 50 dikali 3/12, 12,5, 50 dikali 9/12, 37,5 ya. Nah, dikurangin hasilnya adalah net income ya untuk 3 bulan dan net income untuk 9 bulan gitu ya. Nah, dividendnya tidak dikalikan 3/12. Ini mah memang informasi yang diskresioner ya. Jadi ya dividen bisa 1 waktu atau 2 waktu ya. Nah, ini diasumsikan dividen dibagi 2 ya. Periodenya 1 Januari sampai 1 April, maybe di 1 Maret, let's say seperti itu. Nah, untuk ini mungkin di 1 Oktober, ya ini bebas aja lah kalau dividen ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami adalah artinya ini income selama 3/12. Ini income selama 9/12. Nah, posisi 1 Januari itu adalah ini yang tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, 235.235. Nah, untuk posisi per 1 April, maka kita tinggal menambahkan ya 12,5 ya dikurang dengan 10.000 hasilnya adalah 2.500 ya. 2.500 ini ditambahkan dengan 35.000 hasilnya adalah 37.500. Nah, seperti itu. Nah, begitu seterusnya sehingga apa? Sehingga di sini dapat total ekuitas per tanggal 1 April adalah 237. Nah, per tanggal 31 Desember juga sama, gitu ya. Ini dikurangkan berapa? Ini teh 22.500 ya. 22.500, 500, 7 kurang 5, 2 ya. 22,5 ya. Nah, tinggal ditambahkan ke si return earnings yang 37,5, hasilnya adalah 60.000, ini kurang 0 ya. Nah, sehingga total ekuitasnya adalah 260.000. Nah, seperti itu caranya ya. Silakan dibuat Excel. Oke, nah sekarang bagaimana dengan, jadi kita kesimpulannya kita sudah tahu cara menyesuaikan pre-acquisition income ya. Ada 2 ya, cara 1 sama cara 2 ya. Seperti itu. Jadi kalau cara 1 diambil fractions-nya saja 3/12-nya ya. Artinya diambil yang tengah ini nih, 75.000, 37,5, 37 sama 15.000 ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kan pre-acquisition income, berarti yang diambil net income-nya aja. Tinggal dikalikan dengan 90%. Ya. Nah, ini cara cepatnya ya, sama dengan 33,750. Ya, seperti itu.
Nah, kalau cara 2 enggak, diambil yang ini nih ya, 100%. Ya, kalau cara 2. Diambil yang 50.000 ya. 50.000 ya, kalikan dengan 90% ya. Dikali mana 90% teh ya. Dikalikan dengan 90% ya. Sama dengan hasilnya adalah nah ini 50 dikurang dengan 5.000 ya, atau sama aja dengan 45.000. Itu kayak gitu ya. Nah, kemudian barulah kita kurangkan dengan ini ya, dikurangi dengan laba sebelum akuisisi. Ya. Dikurangi dengan pre-acquisition income. Nah, pre-acquisition income diambil dari mana? Ya, sepanjang 3 bulan aja. Yang ini nih, ya, yang kita ambil karena kan income. Ya. Nah, tinggal 12.500 dikalikan dengan 90%, ya. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 11.250, ya. Baru dikurangin, hasilnya adalah 33.750. Seperti itu ya. Kalau cara 2. Jadi menggunakan pendekatan yang belakang gitu ya. Nilai yang 12 bulan ya, baru dikurangi dengan laba selama panjang 3 bulan yang awal Januari sampai dengan April pre-acquisition ini ya. Tapi semuanya udah dalam bentuk 90% karena kan kita mencari nilai income from yang akan kita akui ya. Dan itu merupakan porsinya si P ya sebagai parents. Kayak gitu ya. Nah, jadi memang si tabel ini sangat berguna sekali ya untuk menentukan cara 1 sama cara 2 ya. Sekali lagi kalau cara 1 tinggal ambil aja dari sini ya, lebih simpel menurut saya ya. Ambil dari sini kalikan aja dengan 90% ya. Udah deh hasilnya langsung dapat 3375. Nah, kalau cara 2 diambil dari sini kali 90% baru nanti dikurang dengan si 90% dari 12. Hasilnya adalah sama. Nah, itu yang income. Nah, bagaimana ini dengan yang dividen ya? Nah, yang dividen maka konsepnya adalah dividen yang dibayarkan sebelum akuisisi ya, bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh ya. Nah, seperti itu. Jadi dividen sebelum akuisisi akan dieliminasi ya dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Nah, that's why dividennya itu nanti kita eliminasi gitu ya. Kita eliminasi dulu ya. Nah, ingat dividen itu kan berarti dividen kalau kita bagikan dividen kan dividen ya pada dividen payable gitu ya. Jadi dividen itu kan sebetulnya kalau kita pembagian dividen itu kan return earnings pada dividen payable. Nah, barulah nanti kita akan mengambil porsi dari dividen payable ini, return earnings ini untuk kita bayarkan dalam bentuk cash dividend ya. Nah, ketika pembayarannya maka dividen payable pada cash gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ini return earnings-nya inilah yang dimaksud dengan dividen ya. Nah, maka di sini nih posisinya. Tuh 9.000 dieliminasi. Kalau muncul di debit ya sehingga harus dieliminasi ya. Efeknya karena muncul di debit return earnings-nya yang mana ini adalah untuk dividen, maka karena dia adalah porsi sebelum akuisisi maka harus dihapus gitu ya. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang sebelum akuisisi baik income maupun dividen harus dihapus gitu ya. Kalau income ada 2 cara, nah, kalau dividen ya pokoknya yang sebelum akuisisi tinggal dieliminasi aja gitu ya. Nah, maka ya tinggal dimunculkan di jurnal eliminasinya ya. Sebesar berapa? Sebesar ya tadi yang dibagikan pada periode Januari sampai April adalah 10.000 gitu ya. Berapa persen milik si P sama dengan 90%-nya. Maka awalnya dividen muncul di debit, dieliminasi tinggal ditaruh di kredit gitu ya. Nah, ini kali 90% sama dengan hasilnya adalah 9.000 ya. Seperti itu. Oke, kita bahas sekarang. Nah, dari sini kita udah dapat gambaran konsep lengkap bahwa untuk interim acquisitions yang diperlukan adalah menyesuaikan apa yang menambah dan apa yang mengurangi gitu ya. Khususnya adalah income sama dividends-nya ya. Artinya apa? Konsepnya sama ya. Yang sebelum akuisisi pokoknya itu nggak boleh dimasukkan baik sebagai income maupun sebagai dividen ya. Jalan untuk mencari berapa posisi di tanggal 1 April untuk income ya ada 2 cara. Kalau untuk dividen ya tinggal dihapus aja ya dividen yang dibagikan sebelum tanggal akuisisi. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada dividen yang diberikan pada sebelum tanggal akuisisi, maka tidak perlu lagi ada dividen yang dieliminasi. Gitu ya. Tinggal dihapus saja.
Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kembali ke sini. Maka bagaimana cara jurnal eliminasinya? Dan ini adalah metode cost method, ya. Pertama, kalau untuk cara pertama ya, cara pertama itu yang ini ya, kita akan mengeliminasi pre-acquisition income ya, dan juga pre-acquisition dividend. Kalau cara pertama, maka kita ambil yang pokoknya fractions posisi per tanggal 1 April aja yang kita perhitungkan, ya. Nah, oleh karena itu, ya, tidak ada akun pre-acquisition income, ya. Nah, dan di sini sales dan expense sebelum akuisisi ini yang dieliminasi, ya. Nah, NCI beginningnya juga sebelum akuisisi dieliminasi sehingga NCI expense-nya yang muncul nanti adalah NCI expense setelah akuisisi. Yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Singkatnya adalah kuncinya adalah ada di sini, ya. Nah, kalau saya mungkin logiknya itu lebih mudah memahami kalau dari pendekatan ini ya. Artinya kunci pertama adalah ketika interim acquisition harus menghapus pre-acquisition earnings dan pre-acquisition dividend, ya. Nah, oke. Nah, tapi kita mengikuti alur pencatatan net NCI. Nah, kok bisa, Pak? Nah, oke, begini logik. Ini bukan 1 Januari ya. Kita sesuaikan. Kalau cara 1, maka ingat, cara 1 itu yang diambil hanya per 1 April saja. Nah, artinya investment ini sudah pasti per 1 April. NCI-nya pun harus dibuat ke 1 April. Gitu ya. Nah, ini yang menarik gitu. Nah, oleh karena itu, dan karena NCI-nya juga 1 April, kemudian di sini return earnings-nya tadi ya, kita sesuaikan juga ke tanggal 1 April ya. Kalau ini kan masih return earnings tanggal 1 ya, 1 Januari. Nah, kita konversikan ke tanggal 1 April ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat nih ya, 35.000 ini kan beginning return earnings ya. Kemudian kita konversikan ke tanggal 1 April berapa? Menjadi 37.500. Caranya gimana? Caranya adalah kalau cara 1, maka kita menggunakan akun sales sama COGS yang kita main. Ya. Maka si sales yang 1 April ini, 1 Januari sampai dengan 1 April, kita masukkan dan kita kurangkan dengan COGS. Ini masuk ke jurnal eliminasi, ya. Nah, jadi ini kita ambil porsi sales yang 3 bulan, ya. Salesnya berapa? 25.000, ya. Kemudian COGS-nya berapa? 12,5. Nah, ini ya. Tuh. Nah, sama ya. Nah, baru tadi ya, ini pre-acquisition earnings-nya sudah kita sesuaikan dengan memasukkan sales, kemudian COGS. Oke? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sesuaikan tadi ya, pre-acquisition dividend kuncinya adalah kita harus mengeliminasi karena bukan haknya, gitu ya. Nah, dividen yang dibagikan pada periode Januari April adalah 10.000. Ya. Maka dari segi konsolidasi kita harus eliminasi. Berapa yang dieliminasi? Ya porsi kita ya, yang 90%. Nah, di sini nih kita hapus pre-acquisition dividends-nya kita hapus, ya. Nah, oke. Udah nih ya. Berarti kesimpulannya, kalau kita sudah memasukkan sampai di sini akun-akun ini, maka nanti kita akan kalau secara net return earnings-nya akan menjadi 1 April. Ya. Dividends-nya juga udah posisi per 1 April, artinya tidak ada dividends gitu ya. Udah dihapus pre-acquisition dividends-nya. Nah, investment in S-nya juga per 1 April. Nah, ingat ya. Nah, maka NCI-nya pun, nah ini tadi ya saya bilang setiap harus per 1 April. Ya, agar dia tidak ada mismatch accounting. Nah, maka NCI-nya gimana untuk menghadirkan per tanggal 1 April? Ya udah gampang ya. NCI itu kan dilihat dari sini 35.000 dikalikan dengan sisanya berapa? 10%. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian NCI per 1 April berapa, Pak? Ya. Oke, tadi Pak susah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang jadi sekarang kita permasalahannya adalah ini sudah per 1 April, maka NCI-nya pun harus ikut per 1 April ya. Nah, untuk per 1 April berapa, Pak? Kok 24.750 ya? Sedangkan di sini adalah 23.700, kalau kita kalikan 10% kan harusnya 23.750 ya.
Berarti ada selisih 1.000 dong Pak, gitu ya. Nah, betul sekali, di sini ada selisih 1.000. Nah, cuman ya jangan lupa bahwa nanti kita 1.000-nya ini ya sebetulnya nanti dimasukkan ke dividen S-nya yang ada di bawah. Ya. Ini dicatatkan 2.500 ya. Nah, ini jatah setahun nih. Artinya apa? Artinya sebetulnya ini 25.000 ini dibagi dua, 10.000 sama 15.000 ya. Nah, untuk pencatatan di NCI per tanggal 1 April, posisinya per tanggal 1 April gitu ya. Maka ini jangan dulu kita kurangkan dengan 10.000. Artinya apa? Ini kita coret dulu gitu ya. Nanti 12.500 ditambah dengan 235 sama dengan berapa? 247.500 gitu ya. Nah, kalau kita kalikan 10% ya sama aja dengan 24750. Nah, that's why di sini apa namanya? Kalau cara cepatnya adalah ya udah kita cemplungin aja sisanya gitu ya. Udah 25, 235, kemudian juga COGS-nya 12.500, dividen S-nya ini untuk pre-acquisition dividen gitu ya. Investment in S-nya adalah 213.750, maka sisanya masuk ke NCI. Nah, sekarang penjelasannya Pak ini nggak match antara 24 sama 23. Nah, tadi ya penjelasannya adalah bahwa di sini ini tidak kita kurangkan dengan dividen dulu ya untuk posisi per tanggal 1 Aprilnya gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan digabungkan ke angka dividen yang di bawah ya. 2.500 itu kita akan gabungkan di bawah sini ya. Nah, sehingga apa ya? Kita keluarkan efek 10.000-nya ya. Berarti tinggal ditambahkan dengan 1.000 gitu ya. 23.750 ini kan 23.750 posisi per 1 April seharusnya. Nah, kita keluarkan efek dividennya ya. Efek dividennya berapa? 10.000 dikali 10% sama dengan 1.000 ya. Maka kita tambahkan hasilnya adalah 24.750 ya. Nah, kenapa demikian? Karena nanti akan ditambahkan ketika kita melaporkan NCI expense ya. Nah, barulah kita berbicara yang C. NCI expense-nya adalah karena posisi NCI-nya udah per 1 April, maka expense-nya pun diambilnya per 1 April sampai dengan 31 Desember ya. Nah, jadi ini sudah fraction semuanya, udah 9/12 nih, klop semuanya dari atas sampai bawah ya, dari mulai investment mau sampai dengan NCI. Nah, tinggal dividen S-nya 2.500 ya, setahun nih diambilnya. Yang tadinya 1.000 ini dihilangkan dari jurnal yang B, tinggal ditambahkan di jurnal yang C 1.000-nya ya. Sehingga 2.500 totalnya ya. Nah, selama setahun diambil. Nah, barulah sisanya masuklah ke NCI yang akan penambahan NCI selama periode ya dari mulai April sampai dengan Desember. Ya, sebanyak berapa? 1.250 ya. Nah, seperti itu. Itu kalau cara satu. Nah, sekarang bagaimana kalau cara dua? Nah, kalau cara dua, ya, kuncinya adalah, nah, di sini ya, menggunakan akun pre-acquisition income. Nah, kalau cara dua, maka kita memunculkan akun ini, gitu ya. Nah, ingat ya, kalau ini kan cost method ya, berarti baik cara satu atau cara dua, nanti akan memunculkan akun dividen income. Ya, dieliminasi dulu nih dividen income-nya. 13.500. Dari mana, Pak? Dari yang porsi untuk April sampai Desember atau porsi yang 9/12 ya, periode 9/12 bulan. Nah, ini 15.000 dikali dengan 90% sama dengan hasilnya adalah 13.500. Gitu ya. Nah, untuk cara 2 juga sama, jurnalnya yang A. Yang A masih 13.500, tinggal jurnal yang B-nya saja ya. Jurnal yang B-nya agak sedikit berbeda ya. Kita lihat ini return earnings per tanggal 1. Ingat kalau yang B itu kan pelaporannya per tanggal 1 gitu ya. Nah, maka di sini juga sama nih pre-acquisition income sama dividen ya. Maka si return earnings-nya juga perlu disesuaikan menjadi ke angka 1 April. Dengan cara gimana? Dengan memunculkan akun pre-acquisition income ya. Ya tinggal yang mana Pak? Yang ini nih. Kalau yang cara satu kan yang sell sama COGS dimasukkan gitu ya. Nah, kalau cara dua ambil yang 12,5-nya doang ya, dikalikan dengan 90%. Hasilnya adalah berapa? 11.250. Nah, ini dikali dengan 90%. Ya, seperti itu. Nah, baru kita eliminasi juga pre-acquisition dividends-nya ya. Ingat ya, dalam konsep interim acquisitions yang dihapus adalah pre-acquisition income dan pre-acquisition dividends ya. Nah, maka di sini income-nya dihapus sebesar 11.250, dividen juga 9.000 gitu ya. Nah, kemudian dari sini berarti si share capital sama retain earnings-nya ya, maka ini sudah kalau udah ada dua jurnal ini maka dia sudah menjadi ke tanggal 1 April ya, ke tanggal sekian ya, 237.500. Nanti tinggal dikalikan dengan 90% hasilnya berapa. Nah, itu sama gitu ya.
Nah, kemudian investment in S-nya juga per tanggal 1 April. Ya. Nah, akan tetapi kalau di cara 2, NCI-nya kita tetap per 1 Januari. Gitu ya. Nah, NCI per 1 Januari berapa? 235 dikali 10%. Ya. Hasilnya adalah 23500. Nah, kayak gitu jadinya. Kalau untuk cara 2. Ya. Jadi ketika di cara 2, maka NCI-nya adalah NCI per 1 Januari. Ya, nah kemudian sebetulnya kalau kita breakdown ya, jurnal ini kita breakdown, maka seperti ini nanti breakdownnya ya. Jadi pre-acquisition income 11.250 ya, yang ini kita ambil ya, kalikan 90% ya, kalikan 90%, hasilnya adalah demikian ya. Jadi ini 9.000, nah sisanya maka dia akan menambah si investment in S. Cuman karena dia di jurnal eliminasi berarti kan ini nanti tinggal di kredit ya. Pada dasarnya ini akan menambah sebetulnya. Cuman karena eliminasi ya udah berarti akan jurnal investmentnya akan ditambahkan eliminasinya gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah oke, nah sekarang kalau kita breakdown berarti pada dasarnya posisi yang ini tetap per 1 Januari gitu ya. Ini tetap per 1 Januari. That's why saya katakan kuncinya sebetulnya untuk mengerjakan cara 1 sama cara 2 ada di ini, ada di NCI gitu ya, ada di NCI gitu ya. Jadi NCI-nya berapa nih kalau cara 1? NCI-nya bukan 1 Januari tapi 1 April ya, 1 April. Nah, that's why atasnya juga nanti disesuaikan gitu ya. Nah, that's why nilainya juga disesuaikan tidak lagi per 1 Januari tapi per 1 April ya, dengan mengeluarkan efek dividennya ya. Karena dividen nanti akan dilaporkan di NCI expense ya selama 1 tahun penuh. Nah, oke, nah kalau dengan demikian kalau cara 2 ya, ini tetap 1 Januari ya. Nah, sehingga kalau kita breakdown ya seperti ini, maka ini return earning 1 Januari ya. Investment in S ini 1 Januari gitu ya. NCI-nya ini 1 Januari juga. Nah, seperti itu ya. Tinggal ditambahkan yang atasnya ini, pre-acquisition income ya. Jadi 12 bulan yang ini porsi yang 3 per 12 bulan. Seperti penjelasan saya di awal tadi ya konsepnya. Bahwa kalau cara 2, 12 per 12 dulu, baru nanti dikurangi dengan 3 per 12. Hasilnya dia tetap aja 9 per 12 ya. Nah, maka di breakdown seperti ini ya. Jadi share capital, return earnings, investment, NCI ini per 1 Januari. Artinya kita bisa ambil yang ini nih, set gitu ya, cemplungin ke sini. Nah, baru di breakdown ya, ditambahkan dengan akun pre-acquisition income, dividen pada investment. Nah, seperti itu. Itu logiknya ya. Nah, oke. Dan kuncinya ada di NCI. Ingat-ingat aja, kalau dia cara 2 berarti NCI-nya per 1 Januari. Ya, kalau cara 1 berarti NCI-nya per 1 April. Nah, seperti itu ya. Nilainya beda dong antara 1 Januari dengan 1 April, tentu saja berbeda. Ya. Nah, oke. Nah, kemudian di NCI expense-nya juga ini berarti kan setahun juga gitu ya, setahun juga. Nah, NCI expense-nya juga ini 12 per 12 nanti hitungannya ya. Karena kenapa? Karena posisi NCI-nya mengikuti ya. NCI expense itu posisinya mengikuti si NCI-nya. Kalau si NCI-nya disajikan per 1 Januari, maka expense-nya pun harus per 1 Januari juga periodenya selama 12 bulan gitu ya. Nah, maka diambil yang 12 bulan ini nih ya. 12 bulan ini ya, 50.000 ya, kemudian dikalikan dengan 10%, 5.000. Kemudian dividendnya 25.000 kali 10% ya, hasilnya adalah 2.500 ya. Sisanya ditutup pada NCI 31 Desember. Nah, inilah NCI yang nanti akan sebagai porsi yang diakui di tahun 2020 ya, selama 12 bulan ya, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, oke, kesimpulannya adalah kalau cara 1 ya, ini NCI-nya periode NCI expense-nya dia fractions ya, 9 per 12 porsinya. Maka nanti NCI-nya pun adalah untuk periode 9 per 12 bulan. Itu kalau cara 1. Nah, kalau cara 2, maka di sini inilah 12 per 12 ya, maka NCI-nya pun disajikan di angka 12 per 12 ya. Seperti itu ya. Nah, oke, nah itu adalah interim acquisition untuk cara 1 sama cara 2 dengan cost method. Nah, kalau dengan equity method pada dasarnya sama dengan cost method ya, cuman nanti kita akan menyesuaikan jurnal income from-nya ya. Yang A-nya ini kita ambil dari sini nih. Nah, itu ya. Jadi di sini 33750 dividen in S-nya kita ambil ya, yang 15.000. Jadi kita ambil yang tengah ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita masukkan ke dalam jurnal ya. 37500 kali 90% sama dengan
33.750 ya. 15.000 kali 90% adalah 13.500 ya. Maka sisanya nanti tinggal masuk ke investment in S ya. Nah, untuk jurnal B maupun jurnal C, baik cara 1 atau cara 2 untuk equity method itu sama saja ya. Yang membedakan antara equity dan cost ya adalah di jurnal A-nya aja. Ya. Jadi kesimpulannya adalah baik equity method maupun cost method, jurnal B dan C-nya sama. Ya, mau pakai cara 1, mau pakai cara 2. Yang membedakan adalah di equity method ada tambahan jurnal A, ya, eliminasi income from S. Ya. Kalau di cost method, maka ini adalah dividend income. Nah, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, baik untuk equity ataupun cost method, baik cara 1 maupun cara 2 untuk interim acquisitions. Sekian yang bisa Pak Eci jelaskan. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya terkait dengan kepemilikan saham secara bertahap. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damamen, ciao.